jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema hati-hati hal ini menentukan sah tidaknya sholatmu. Nah tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan nih oleh Ustadz Maulana bagaimana sih hukumnya kalau misalnya sholat di tengah pandemik seperti ini. Jelas banget tadi dipraktekin, lalu juga Ustadz Sam sudah menjelaskan apa-apa saja yang bisa membatalkan sholat kita. Baik, sebelum kita bahas lebih dalam lagi tema kita hari ini, kita saksikan dulu video berikut ini yuk. Silakan. Salah has managed to get away from Martina and from Gay. Oh, it's brilliant! It's absolutely magnificent! To you, say it like that. If I hate you, then A moment of individual quality. agree, but you know I. Waduh, Masya Allah. Itu tim favorit siapa tuh? Ustadz Syam kah? Ustadz Maulana? Kalah kemarin 7. Kalah kemarin. Masya Allah. Mantap lah, Nah, Muhammad Salah. Iya betul. Ustadz, itu kan biasanya kalau misalnya sujud itu kan dilakukan kalau kita lagi melakukan sholatnya. Itu bagaimana tuh ya kalau misalnya kita kadang ada yang melakukan sujud tapi sikunya itu nempel ke tanah atau bagian kakinya itu tidak menekuk. Nah seperti apa sih sebenarnya gerakan sujud yang benar menurut Islam? Mohon izin, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim, butuh praktek berarti ya. Iya, Ada betul. yang syawal. Ada yang syawal. Tafadhal. Masya Allah, tapi kita mau berterima kasih kepada para atlet yang ketika selebrasi beliau Masya Allah. sambil melaksanakan dakwah. Masya Allah, Jadi betul. dakwah menunjukkan kepada dunia bahwa saya punya Tuhan dan begini cara saya beribadah. Betul, betul. Jadi setuju. kami tidak mempermasalahkan bahwasanya ketika dia sujud tidak sah karena kelihatan auratnya apa segala macam atau mungkin lapangannya tidak bersih. Tapi itu adalah salah satu bentuk dakwah dunia supaya orang-orang lihat ini apaan ya? Oh ini cara mereka beribadah kepada Tuhannya. Ini adalah Masya orang Allah. Islam Muslim. Betul, betul. Jadi dakwahnya Masya Allah terbaik nih Muhammad Masya Salah Allah. dan kawan-kawan yang lain. Masya Apalagi Allah. pemain-pemain Indonesia gitu ya. Masya Allah, ngadap sini kali ya. Ngadap mana nih biar kelihatan sujudnya. Gini sini aman. Gimana Ustadz? Supaya kelihatan kakinya. Oh gitu. Siap. Masya Allah. Ada orang yang sujud, maka kata ulama kita sepakat bahwa yang menyentuh kepada tanah itu adalah 7 bagian tubuh. Di antaranya adalah wajah, facial, maaf Daeng. Facial dibuka maka menyentuh wajah. Maka dahi ada yang mengatakan termasuk hidung, ada juga yang mengatakan kalau hidung tidak wajib ya. Kemudian dahi, wajah ya, kemudian 2 telapak tangannya, kemudian 2 lututnya dan jari-jari kakinya gitu. Jadi disunnahkan juga ada yang mengatakan dirapatkan, ada ya pendapat yang lain dilonggarkan. Jadi dua-duanya boleh karena itu adalah sunnah. Kemudian disunnahkan agak sedikit mengangkat perutnya dan juga jauh dari pahanya. Supaya apa? Ketika Rasulullah SAW menggambarkan seakan-akan Rasulullah kalau sujud itu bisa lewat anak kambing di bawahnya. Ya, jadi kalau kita anak kucing lah ya ukuran orang Indonesia. Jadi bisa lewat di bawahnya. Jangan sampai rapat nih. Jangan sampai rapat begini nih. Nah ada orang juga sujud begini. Ya rapat, tidak ada rongga di bawahnya. Maka dia harus ada rongga di bawahnya, bawah perutnya. Sehingga binatang itu bisa lewat. Masuk. Ada lagi yang salah ketika sujud ininya masuk. Masuk ke dalam dan rapat sikunya ke bawah. Maka ini tidak termasuk sujud. Karena sujud itu tidak boleh menyerupai al-kalb. Apa itu al-kalb? Bukan al-qalb. Kalau qalbun itu hati, kalau kalb itu adalah anjing. Jadi jangan sampai sujudnya seperti anjing dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian tidak boleh juga seperti seakan-akan mau mencengkeram. Wah, mau mencengkeram. Ada juga orang naik kakinya ini. Wah, standing dia, standing 2. Standing jadi juga tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena harus rapat jari-jari kakinya. Sunnahnya seperti mana? Maka sujud yang benar Ustaz. Tapi sunnahnya adalah agak meleparkan sedikit karena baginda Nabi SAW kelihatan yang namanya putihnya ketiaknya baginda Nabi SAW. Masya Tapi Allah. kalau berjamaah jangan sampai saling mengganggu kepada orang lain. Bagaimana kalau perempuan? Dalam beberapa pendapat karena Rasulullah sempat katakan bahwasanya sholatlah sebagaimana caraku sholat. Jadi ada yang mengatakan tidak ada perbedaan gerakan laki-laki dengan gerakan perempuan. Cuma pendapat yang lain kami lebih mengikuti pendapat ini bahwa kalau perempuan agak lebih dirapatkan karena ada yang dijaga. Takutnya auratnya kelihatan kalau terlalu
terlalu lebar. Kalau kelihatan auratnya maka tidak sah lah karena kelihatan tersingkap lah auratnya yang insya Allah akan dijelaskan guru kami Ustadz Maulana setelah ini. Jadi anggota sujud itu perlu diingat, udah Ustadz, nanti terlalu banyak aliran darah mengalir di kepalanya lah tambah pintar lagi. Ya kan? Jadi diperlama sujudnya karena sujud itu termasuk rukun yang lama. Karena ada rukun yang lama, ada rukun yang singkat. Mana itu rukun yang lama termasuk sujud itu harus lama, bukan harus lama, disunahkan lama, ruku juga, tapi i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu adalah rukun yang ringkas. Jadi tidak Masya terlalu Allah. lama di situ Baik, i'tidalnya. baik. Iya. Masya Allah dijelaskan sudah tadi kalau misalnya pemain bola itu tetap sah meskipun auratnya kelihatan karena itu adalah bentuk Bukan sah, tapi itu adalah bentuk tidak dakwah. disalahkan gitu Iya, karena itu adalah bentuk dakwah, Masya betul. Allah. Jadi buat atlet-atlet nih boleh tuh disarankan kalau misalnya selebrasi, Heeh, bagus juga ya memperkenalkan kan? memperkenalkan ajaran agama Islam yang Iya. begitu indah, Masya Allah. Baik selanjutnya nih saya mau bertanya sama guru kita Ustadz Maulana. Iya. Ustadz, punten nih, sebagai laki-laki kadang kita suka lupa bahwa laki-laki juga ada auratnya. Iya. Kadang kita udah pakai baju yang rapi gitu ya, mencoba untuk pakai pakaian yang tertutup. Tapi terkadang kalau misalnya lagi sholat, laki-laki tuh suka lupa auratnya, mohon maaf, bagian belakangnya kaosnya gitu karena udah kekecilan gitu, perutnya udah membesar. Jadi suka kadang kelihatan belakangnya gitu. Terus kadang perempuan juga nih banyak banget yang Iya. bertanya, bagaimana sih hukumnya kalau misalnya punggung tangan ini, mohon maaf Ya. Ustadz, kelihatan itu hukumnya Ya. bagaimana? Apakah sholatnya sah atau tidak? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Syarat sahnya, ini ya. Syarat sahnya salat, salah satunya adalah dari 5 itu adalah menutup aurat. Jadi kalau terbuka aurat tidak sah, kan berbicara sah. Ah, sekarang mohon izin yang perempuan biasa terjadi dan laki-laki. Kalau laki-laki itu biasanya maaf pada saat dia sujud kemudian maaf saya pinjam kata-kata ini celananya agak turun, bajunya Naik ke atas. tiba-tiba naik ke atas, sehingga maaf kelihatan auratnya. Nah kalau perempuan Nah kalau perempuan gimana nih Ustadz? biasa, Jadi pusing. enggak tolong, karena saya mau takbir. Biasanya terjadi ini buat ibu-ibu yang lagi nonton. Makanya pada saat takbir jangan terlalu tinggi. Karena takutnya nanti terbuka kelihatan auratnya. Jadi harusnya memang hati-hati, jangan sampai kelihatan. Dan kalau tadi pertanyaannya, bagaimana dengan telapak tangan? Yang jelas mohon maaf punggung dan ini kan termasuk aurat. Nah gimana kalau kesik kesik? Tersingkap. Tersingkap. Gimana Pak? Tersingkap, iya. Tersingkap, Terbuka ya, tidak sengaja terbuka dengan sengaja. Lihat posisinya. Jikalau dia mengetahui lalu dia cepat-cepat membenarkan, memperbaiki, maka itu tetap sah. Tetap sah. Tapi kalau tanpa sengaja, tapi dia tidak tahu, tapi dia baru saat biar dia tertutup, sepanjang itu pun tetap sah. Karena tidak sengaja dan alhamdulillah dia sadari. Yang paling bahaya itu kalau dia tahu tapi dia tidak tutupi, maka ini yang bahaya. Dikategorikan tidak sah. Contoh yang tadi digambarkan di segmen sebelumnya, lagi sujud ada kipas angin, terus terbukalah. Cepat dia tutup, itu aman. Tapi kalau dia biarkan, aku usuh. Tapi itu tidak sah. Jadi harusnya segera ditutupin. Karena bagian daripada syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Saya salut dengan Indonesia. Karena Indonesia itu ada namanya mukena. Mukena Ya, mukena itu sehingga mereka memang walaupun kalau di negara lain kan biasanya kalau kita lihat pada waktu sholat langsung sholat aja dengan pakaian yang dia pakai. Tapi kalau Indonesia dia buka tasnya, dia ambil mukenanya. Jadi alhamdulillah itu Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Nah, jadi buat kita ayo dijaga karena maaf. Apalagi kalau berjamaah dikhawatirkan mengganggu jamaah lain. Menghilangkan fokus yang di belakang ya. Iya, Waduh. ya Allah. Itu membahayakan, makanya dijaga. Termasuk mukena itu jangan terlalu tipis, jangan sampai justru kelihatan Transparan aurat gitu ya. itu
Ya termasuk transparan itu bagian daripada membuka aurat. Masya Allah. Jadi betul-betul harus dijaga. Jangan juga pakai mukena yang kekecilan sehingga bisa membahayakan. Dan ini alhamdulillah, nih coba lihat Masya Allah bajunya. nih. Buat ini laki-laki bagus. juga nih ya penting. Nah inilah pentingnya, coba dilihat jamaah. Jadi sekarang alhamdulillah makasih banyak. Sekarang lagi marak ada baju khusus untuk sholat. Nah, sehingga yang mana itu agak panjang ke bawah. Jadi sebaiknya jangan juga memakai baju yang ada tulisannya di belakang. Nah, kalau berjamaah karena mengkhawatirkan mengganggu fokusnya jamaah yang di belakang. Jadi kalau bisa yang polos-polos aja. Yang polos-polos. Gimana dengan yang dengan tadi? Punggung tangan itu sebaiknya pakai kaos tangan Pakai kaos tangan. untuk lebih amannya. Paling aman adalah pakai mukena. Masya Karena mukena Allah. pasti tertutup semua. Nah jadi alangkah lebih baiknya laki-laki pun memperhatikan itu ya. Memperhatikan walaupun auratnya kan tidak terlalu banyak dibanding perempuan. Iya, tapi kalau bisa, kalau misalnya nggak punya baju Iya. yang panjang gini, pakai kaosnya yang jangan yang kekecilan. Kekecilan. Celananya juga, kalau bisa pakai sarung. Ya. Dan kalau ya ini kan kita kan mau menghadap Allah. Betul. Harusnya carilah baju-baju yang Yang pantas. terbaik ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Baik selanjutnya nih, aku pernah dengar satu hadis tentang Rasulullah yang tetap sholat meskipun menggendong cucunya. Dan itu Rasulullah lakukan hingga beliau selesai sholat. Nah berarti sholatnya sah dong. Aku tuh sering banget nih kalau misalnya lagi sholat terus kadang istriku lagi di bawah lagi masak gitu mau sholat udah mau habis nih waktunya aduh gimana ya gitu. Nah itu boleh nggak sih Ustadz? Terus apa saja sih kegiatan yang boleh dilakukan sekalian sholat? Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja kegiatan yang bisa dilakukan sekaligus sholat gitu ya. Sekaligus sholat, Harusnya fokus sih. Namanya orang khusyuk memasak. Udah sholat aja masih mau melakukan hal-hal duniawi. Nah, Yang gimana tuh? dilakukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menggendong cucu beliau yakni Umamah binti Abil As, yaitu putri daripada Sayyidatina Zainab ya. Sayyidatina Zainab punya anak, kemudian Rasulullah SAW berarti cucu Rasulullah SAW diambilnya oleh Rasulullah SAW ketika berdiri digendong, ketika ruku masih digendong, tidak digendong, mau sujud ditaruh dulu, ya ditaruh. Kemudian bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, diambil lagi di pangkuannya. lagi. Nah, ditaruh lagi, baru sujud lagi. Maka begitulah seterusnya dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dikatakan boleh nggak menggendong bayi ketika sholat, boleh. Bayi yang bagaimana? Bayi yang belum bisa ditinggalkan sama orang tuanya. Bayi yang belum mengerti bahwa yang dilakukan orang tuanya ini adalah sesuatu yang sakral, yang harus khusyuk, maka boleh diambil karena anak kecil tidak ada dosanya. Yang ketiga syaratnya apa ketika mau menggendong bayi? Pastikan bayi tersebut tidak membawa najis. Jadi popoknya popok yang baru, bersih. yang bersih. Jangan sampai ketika digendong malah najisnya terkena orang yang sholat tadi pakaiannya. Jadi dipastikan dulu bersih nih anak ini. Kapan menggendongnya? Boleh menggendong dari sebelum sholat. Waduh nggak ada yang jagain, mana mamanya nggak ada lagi atau apa segala macam gitu kan. Atau ibunya di rumah nggak ada orang yang bantuin, dia sendirian tapi dia tidak mau meninggalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat, saking pentingnya sholat tersebut bagi ibu-ibu. Bahkan punya bayi pun harus digendongnya. Maka ibu ini mengambil bayinya mulai dari awal. Atau sementara sholat mau ambil, boleh juga. Jadi udah rakaat ketiga misalnya, udah rakaat ketiga baru udah datang anaknya lari. Kemudian diambil. Pertanyaan kedua, apa saja kegiatan yang boleh dilakukan? Semuanya tergantung uzurnya. Lagi sholat misalnya, sholat jamaah. Tiba-tiba ada kakek-kakek mau lewat di depan. Pas diperhatikan ini kakek-kakek ternyata maaf tunanetra. Dia tidak lihat ada lubang di depan. Jangan kau biarkan dia jatuh ke lubang. Langsung tangkap tangannya. Tangkap tangannya, kasih menghindar dari lubang tersebut. Jangan sampai dia jatuh di lubang itu. Jangan sampai bahaya terkena daripada orang tersebut. Lagi sholat nih. Dan maka dia boleh bergerak, diambil kakek itu maka dia hindarkan daripada lubang tadi. Pas Masya lagi Allah. sholat. Itu gerakan di luar sholat. Tapi boleh karena udurnya. Kemudian apa lagi? Kata baginda Nabi SAW, bunuhlah dua yang hitam. Bahkan ketika engkau dalam keadaan sholat, lagi sholat, langsung ada tiba-tiba ular kobra depannya. Itu gimana tuh? Langsung ambil sendal terdekat.
Abis itu dilanjutin lagi sholatnya bisa. Dilanjutin lagi sholatnya. Masya Allah. Karena bunuhlah dua yang hitam meskipun dalam keadaan sholat Sholat. sesuatu yang membahayakan. Maka dari itu dari sini diambillah kias bahwasanya orang yang jangan sampai mengganggu orang lain. Contohnya handphone bunyi. Maka matikanlah handphone itu daripada mengganggu diri dan mengganggu orang lain. Masya gitu. Allah. Sudah jelas ya jamaah, jadi kita diperbolehkan untuk menggendong bayi jikalau memang sudah uzurnya, maksudnya sudah urgent, udah nggak ada lagi yang bisa dimintain tolong, terus tidak ada kasur betul. yang bisa ada pelindungnya. Tapi kan Iya. kalau zaman sekarang udah ada ya. Boleh juga kalau misalnya Mikdad mau coba-coba, saya mau ikuti sunnah Nabi sambil gendong Zo ya. Iya, Coba Zo. Ya, nyobain saya kenapa gendong Zo sambil sholat, mau nyobain sunnah Nabi. Boleh ya? Boleh. Tapi sekarang sih alhamdulillah sekarang jadi sholatnya aku gantian. Biasanya aku dulu baru istri. Jadi kita ngakalin lah seiring berjalannya waktu belajar. Masya Allah. Baik jamaah, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media kita. Nah sekarang waktunya kita menghubungi jamaah yang sudah siap untuk curhat online dari rumah dan sudah mengirimkan permasalahannya ke sosial media kita. Nah baik, mari kita coba hubungi jamaah yang ada di rumahnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, boleh langsung Assalamualaikum. aja pertanyaannya. Ya, Ustadz, begini. Dulu saya pernah merasa nyaman sama seorang laki-laki sampai saya akhirnya melakukan zina dengan dia. Karena berdasarkan rasa sayang Ustadz kepada dia. Dan akhirnya saya sampai bicara bahwasanya sebenarnya saya hamil. Saya hanya ingin menghapus dosa-dosa zina saya untuk menikah dan menyuruh dia bertanggung jawab atas perbuatan dia kepada saya Ustadz. Dan semua keluarga kami sudah pada tahu Ustadz, sampai akhirnya saya mengalami keguguran. Di saat saya mengalami itu dia malah merasa bebas dan senang. Mungkin pada saat itu juga dia sudah punya pacar baru Ustadz. Setelah saya bicara dan coba meyakini pacarnya itu malah memaki-maki saya, membentak-bentak saya. Apakah saya salah Ustadz meminta hak saya? Dan akhirnya dia pergi Ustadz, tidak menikahi saya. Rasanya saya sakit hati sekali Ustadz diperlakukan seperti ini. Bahkan di saat saya masih kesakitan, lemas dan bolak-balik ke rumah sakit, dia malah memprioritaskan pacarnya, bahkan malah memberikan pacarnya itu cincin. Saat ini saya susah sekali untuk melupakan dia Ustadz. Dan hati kecil saya selalu berkata, dia akan kembali lagi kepada saya. Apakah itu benar Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik jamaah, terima kasih atas pertanyaannya. Nah Ustadz gimana nih, jadi memang diawali dengan mohon maaf dia zina, terus habis itu dia ingin memperbaiki, menghapus dosa-dosanya dengan cara ya dia mengatakan sejujurnya. Yang pertama-tama dilakukan buat Mbak yang masih ada di sana ya, jadi jangan ditutup dulu. Jadi yang pertama dilakukan adalah bertobat. Bertobat kepada Allah, lalu memperbaiki diri. Lalu menyibukkan diri dengan kebaikan. Dan kalaupun maaf, ini kita sekiranya tidak keguguran, sebenarnya tidak wajib, maaf ya. Laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab ya sudah. Tidak usah pedulikan. Berarti dia memperlihatkan keburukannya. Dan alhamdulillah sudah tenang, tidak ada beban lagi. Apalagi maaf. Ini anak di luar nikah itu milik ibunya. Sekali lagi, anak di luar nikah itu milik ibunya. Jadi siapapun boleh menikahinya. Sekalipun maaf ya, bukan dia. Karena dia tidak termasuk bapaknya. Nanti dikategorikan bapak kalau itu ambilnya setelah nikah. Kalau sebelum nikah itu bukan dianggap bapaknya. Maaf, nauzubillah. Saya harus katakan ini demi kebaikan kita semua. Bahwa sebenarnya kalaupun dia mau bertanggung jawab, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau bertanggung jawab, ya sudahlah. Nah, karena ini ketika dia berkata saya tidak mau bertanggung jawab, ya sudah. Berarti dia memperlihatkan keburukannya dia. Dan ternyata Mbak sudah aman. Ambil sisi positifnya. Mbak jangan mau bergantung kepada dia yang sudah memperlihatkan keburukannya. Orang yang berani mengambil sesuatu sebelum haknya dipersilahkan, itu pertanda dia adalah orang buruk. Dan bertambah keburukannya ketika dia tidak mau bertanggung jawab. Dan bertambah lagi keburukannya karena dia tidak peduli. Pertanyaannya, masihkah kita mau berharap sama dia? Padahal maaf, bisa jadi jodoh kita masih ada. Makanya
Tobat itu mengganti pergaulan, tobat itu memperbaiki diri, tobat itu melakukan kebaikan, tobat itu hijrah berpindah. Ya, jadi betul-betul tobat. Jawabannya satu aja, tobat. Tobat. Apalagi laki-lakinya juga sudah fokus sama sudah. wanita lainnya. Ya udahlah. Sudah, berarti tandanya Allah masih sayang, dijauhkan dari Bagus. dari Kata-kata laki-laki Mikdad seperti bagus. itu. Berarti Allah sayang sama kita. Karena kita dijauhkan dari hal yang buruk. Ya Mbak ya? Masya Allah. Baik, untuk Mbaknya boleh ditahan dulu teleponnya karena setelah ini insya Allah kita akan berdoa bersama guru-guru kita dan jamaah yang ada di rumah juga boleh ikut berdoa bersama kita, nanti ikut mengaminkan karena setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.